Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Dendi Erlangga dengan NIM 121211109 dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem pengendalian formal dalam organisasi. Untuk melengkapi tugas besar saya di mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Jadi, pada dasarnya perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan. Bernard menyebutkan terdapat 3 elemen peranan individu dalam organisasi, yaitu pertama, kemauan untuk bekerja sama. Tiap individu dalam organisasi tersebut tidak mempunyai intensitas kemauan yang sama untuk bekerja sama, bahkan menyebabkan dari individu tidak mempunyai kemauan untuk bekerja sama. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapai. Kemauan untuk bekerja sama tidak dapat dikembangkan kalau tidak ada tujuan yang jelas dengan sendirinya. Tujuan merupakan elemen penting dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi yaitu sarana untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam organisasi. Dengan adanya peran yang sangat penting bagi setiap individu, maka sudah selayaknya tujuan masing-masing individu dapat selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian, ada 3 pedoman dasar dalam merumuskan tujuan. Dan sebagai perusahaan yang menyediakan produk dan layanan jasa, penting untuk menjaga 3 pedoman sebagai bekal pembentukan tujuan diantaranya sebagai berikut. Pertama, tujuan harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat secara ekonomi dan sosial harus dapat dirasakan seluruh pihak. Dalam bagian ini, pelaku usaha seyogyanya mampu memberikan nilai ekonomi bagi lembaganya, karyawannya, dan kemajuan usahanya, serta tetap memperhatikan nilai sosial yang dapat dibangun antara individu dalam perusahaan maupun bagi masyarakat sekitar. B. Tujuan harus memiliki nilai implementasi terhadap strategi perusahaan. Pedoman berikutnya adalah perumusan berdasarkan nilai implementasi strategi yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Tujuan harus sesuai dengan pengamalan strategi perusahaan dalam mencapai target. Hal ini berarti adanya keselarasan dalam membuat tujuan dan melakukan strategi usaha. Yang ketiga, tujuan harus memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bekerja tidak akan seimbang tanpa hasil yang setimpal. Sebagai perusahaan yang bergerak pada suatu bidang, maka sudah sepantasnya menerima imbalan untung yang sepadan. Hal ini juga harus disematkan dalam tujuan sebagai lintasan penting bahwa perusahaan pasti memiliki tujuan yang meraup keuntungan. Lalu, ada keselarasan tujuan atau goal congruence dalam organisasi. Goal congruence merupakan keselarasan antara tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi. Istilah goal congruence atau keselarasan tujuan diterapkan pada sebuah organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan ditetapkan dalam mendukung tujuan organisasi. Keselarasan tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor informal maupun formal. Faktor informal biasa berbentuk aspek eksternal dan bisa berbentuk aspek internal. Aspek eksternal adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Aspek-aspek internal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan manajemen adalah budaya, bentuk sikap, gaya manajemen, organisasi informal, persepsi dan komunikasi, kerjasama dan konflik. Proses dalam pengembalian keputusan. Kata proses pada dasarnya berkaitan dengan urutan langkah yang mengarah pada hasil tertentu, sehingga di dalam proses pengambilan keputusan tidak akan terlepas dari yang pertama, intelligence atau penyelidikan, yaitu pencarian kondisi yang memerlukan keputusan. Lalu ada desain atau rancangan,
yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Lalu ada choice atau pemilihan, yaitu yang berkenaan dengan pemilihan tindakan yang sesungguhnya. Perilaku seseorang akan mendekati dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan gaya hidup adalah dua di antara contoh gaya yang mempengaruhi di dalam mengambil keputusan. Menurut Carl Jung 1923, seorang psikolog telah mengidentifikasikan 4 fungsi dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, yaitu sensing atau penginderaan, yaitu yang berkaitan dengan tendensi untuk mencari fakta, bersifat realistis, dan melihat sesuatu dalam perspektif yang objektif. Ada intuiting atau intuisi, yang berkaitan dengan tendensi untuk mencoba menyingkap kemungkinan-kemungkinan baru guna mengubah cara menangani sesuatu. Thinking atau pemikiran adalah tendensi untuk mencari hubungan sebab akibat yang sistematik untuk dianalisis secara utuh dan membedakan dengan tegas antara yang benar dan yang salah, dan pemikirannya bertumbuh pada proses kognitif. Feeling atau perasaan, yaitu tendensi untuk mempertimbangkan bagian perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat. Dalam hal ini ada perbedaan-perbedaan antara yang baik dan buruk, bernilai dan tidak bernilai, dan yang menggantungkan diri pada proses afektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.